Shalom semuanya, semangat pagi. Mari dengan cepat kita buka Kejadian 4 ayat 6. Kejadian 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah berkuasa atas segala hal. Sekali lagi, berkuasa atas segala hal. Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar ayat yang sangat terkenal di surat Yakobus bahwa roh yang di dalam kita itu jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa roh di dalam kita ini lebih besar. Mungkin saya lupa ayatnya apakah di Yakobus atau di Yohanes atau di Petrus ya, silakan cari. Yang pasti kita sering dengar bahwa roh yang di dalam kita jauh lebih besar. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, roh kita ini itu lebih besar daripada roh dunia. Dan surat Yohanes berkata bahwa Bapak Ibu Saudara mengalahkan dunia. Orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya. Orang yang lahir dari Allah, ya terima kasih ya Bu Nini Bong, 1 Yohanes 4 ayat 4. Jadi roh di dalam kita ini mengalahkan dunia. Nah, prakteknya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kita harus mengerti bahwa kita diberi otoritas. Kita harus menguasai. Sebagaimana Tuhan berfirman kepada Kain, mengapa mukamu murah dan engkau panas hati? Dosa sudah mengintip di pintu hatimu. Maka kamu harus berkuasa. Kamu harus berkuasa. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk berkuasa. Katakan amin. Berkuasa bukan kepada manusia, bukan. Musuh kita bukan darah daging. Kita tidak boleh menguasai manusia, tidak, karena manusia itu adalah hamba. Kita sama-sama hamba, tetapi kita harus menguasai dosa yang ada di dalam kita. Sebagaimana Kain, dosa sudah mengintip saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap hari dosa itu mengintip di hati kita, di pintu hati kita. Mengapa? Dosa kok tiap hari mengintip? Ya karena kita masih manusia. Kita ini masih memakai pakaian yang berdosa. Pakaian kita ini sebetulnya pakaian lama. Produk dosa. Oleh karena Kristus saudara menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru tetapi masih pakaian lama. Saudara, sadar tidak sadar bahwa di dalam diri kita masih ada banyak dosa. Walaupun kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib sudah menanggung semua dosa kita dan kita dibebaskan dari maut. Kuasa maut tidak ada. Dosa yang mengintip di dalam hati setiap orang percaya, sebetulnya dia sudah tidak punya kuasa. Maka itu Bapak Ibu Saudara harus menguasai. Kadang di dalam pikiran kita muncul pikiran yang
kurang baik. Kadang di dalam perasaan kita muncul perasaan yang kurang baik. Kadang di dalam memori kita muncul ingatan-ingatan yang kurang baik. Kadang di dalam pikiran kita juga tiba-tiba terbayang-bayang sesuatu yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara, itu manusiawi. Jangan Bapak Ibu Saudara ditipu oleh setan. Ketika Bapak Ibu Saudara tiba-tiba teringat masa lalu, saudara merasa bahwa saudara berdosa. Tidak. Itu mengintip. Seorang pria ketika melihat seorang wanita, tiba-tiba perasaannya muncul sesuatu. Karena dia melihat sesuatu. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana iklan-iklan, bagaimana tayangan-tayangan, bagaimana saudara gambar-gambar yang muncul. Hari ini saudara, pakaian-pakaian yang tidak saleh. Semua itu godaan. Jangan kita terintimidasi, tetapi kita harus menguasai. Meskipun Bapak Ibu Saudara, kita melihat tiba-tiba muncul perasaan menginginkan, saudara harus menguasai. Karena kita punya otoritas untuk menguasai. Di dalam pelayanan juga begitu. Tiba-tiba kita bisa iri hati dengan seseorang. Bapak Ibu Saudara, itu bukan berdosa. Artinya muncullah perasaan iri, tetapi jangan pernah saudara dikuasai. Di dalam surat Yakobus dikatakan bahwa kita ini dicobai oleh keinginan kita sendiri. Tuhan tidak pernah mencobai, tapi keinginan kita sendiri. Dan saudara tahu keinginan-keinginan semua manusia, hawa nafsu semua manusia adalah berasal dari dosa. Jadi tiba-tiba keinginan itu muncul. Maka saudara harus menguasai. Tetapi jika saudara dikuasai, maka saudara berarti membuahi dosa itu. Dan dosa itu akan berbuah. Menuruti. Bapak Ibu Saudara, kita harus punya otoritas. Otoritas yang kita punya ini bukan sekedar menengking setan, menyembuhkan yang sakit, bukan itu. Tetapi bagaimana kita menguasai. Jangan pernah saudara merasa bahwa sebagai manusia kita tidak punya pikiran jorok, tidak punya keinginan jelek, tidak punya iri hati, tidak punya sifat sombong, tidak punya sifat melawan. Semua ada saudara. Tetapi kita harus menguasai. Kenapa ada orang Kristen yang sukar sekali mereka menang terhadap semua keadaan? Karena mereka dikuasai. Oleh karena itu penting sekali Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Tuhan menasihati Kain. Kain, ingat dosa sedang mengintip. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti pagi hari ini. Supaya visi 10 tahun ke depan saudara tidak jatuh dalam intimidasi. Saudara tidak menjadi lemah. Saudara frustasi. Dan saudara berpikir bahwa saya pun tidak memiliki hal itu. Karena Pak Feby, tanda kutip, orang bilang suci. Pak Feby tidak punya pikiran tidak baik, tidak punya perasaan tidak baik, tidak punya keinginan yang tidak baik. Siapa bilang saudara, selama kita menjadi manusia, di dalam diri kita ada hati yang jahat itu tetap ada. Tetapi karena saudara memiliki otoritas, memiliki darah Tuhan Yesus, jadi semua yang ada di dalam diri kita, dosa dalam diri kita tidak berkuasa. Maka itu setiap hari dosa itu mengintip. Bahasa umumnya adalah menggoda. Saudara pasti digoda. Bapak Ibu Saudara percayalah kepada saya, pendeta
sekaliber Benny Hinn, pendeta sekaliber Billy Graham, atau pendeta-pendeta yang punya nama besar di dunia, bahkan di seluruh Indonesia, sama Bapak Ibu Saudara, sama. Kenapa mereka bisa bertahan? Karena mereka menguasai. Nah, untuk bisa menguasai, saudara harus bertumbuh secara iman, bertumbuh secara rohani dengan firman. Sama seperti seseorang yang berolahraga. Orang yang berolahraga, nge-gym, itu otot-ototnya kuat, saudara. Ketika dia menghadapi tantangan atau apapun, ototnya kuat menahan. Nah, otot rohani kita itu perlu dikuatkan. Bapak Ibu Saudara, orang yang selalu gagal dengan dosa yang mengintip dalam dirinya, dan dia selalu menuruti dosa dan gagal minta ampun, gagal minta ampun, gagal tobat, itu tomat, tobat, kumat. Kenapa saudara? Karena mereka dibodohi setan. Mereka berpikir bahwa mereka ini berdosa. Ya Pak, saya masih belum bersih. Bahkan ada yang berkata, Pak, saya tidak berani baptis Pak, karena kalau saya baptis, nanti saya masih punya pikiran jelek, keinginan jelek, masih iri, saya malah dosa. Jadi saya tidak baptis. Nah, kekeliruannya di sini. Orang yang tidak baptis, dia tidak punya power untuk menguasai. Orang yang sudah baptis, dia diberi otoritas sama Tuhan Yesus untuk menguasai. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, di surat Ibrani juga dikatakan, sebagai manusia, dia bisa merasakan dosa-dosa kita, namun dia tidak berdosa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menguasai. Ujian sudah Tuhan Yesus lewati di padang gurun, dan dia menguasai. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saudara harus percaya bahwa saudara punya otoritas menguasai segala sesuatu. Ingat, semua yang ada di dunia ini ada di bawah telapak kaki kita. Ingat, semua yang ada di dunia ini ada di bawah telapak kaki kita. Kita berotoritas penuh. Bapak Ibu Saudara, janganlah kita kalah dengan dosa, tapi kalahkan dosa itu. Kuasai saudara. Dengan saudara berbuat yang baik, dengan saudara berbuat kebajikan. Satu contoh Bapak Ibu Saudara, saya di awal-awal pertobatan saya, Roh Kudus melatih tentang hal ini. Sebelumnya saya juga merasa guilty, merasa bersalah terus, merasa tidak layak. Karena saya pikir orang suci itu orang yang tidak pernah bisa berpikir jorok. Orang yang tidak pernah bisa berperasaan jelek. Orang yang tidak pernah bisa mempunyai keinginan yang jahat. Saya pikir begitu. Jadi setiap hari saya merasa terintimidasi dan kalah terus. Ketika Roh Kudus mengajar saya tentang kebenaran ini, maka saya bangkit berdiri. Dengan otoritas wibawa Allah, saya berkuasa. Karena firman Tuhan dalam Kejadian 4 berkata, engkau harus berkuasa atasnya, katakan amin. Jadi semua yang ada di bumi ini saudara ya, yang ada di dunia, baik dosa, baik segala kekayaan, baik segala situasi, jabatan, kedudukan apapun, itu harus dikuasai. Saudara harus menguasai. Jangan pernah saudara dikuasai oleh dosa dan semua yang ada di dunia. Bapak Ibu Saudara, orang yang ada di dunia, orang dunia, mereka tidak punya otoritas. Siapa yang tahan dengan dosa, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada seorang pun yang tahan dengan dosa. Tetapi saudara dan saya memiliki Tuhan Yesus. Saudara diberikan kunci kerajaan surga.
Kamu harus berkuasa. Pada awal pertobatan saya, Roh Kudus ajarkan saya. Waktu itu saya memiliki salon dan pekerjaan saya sebagai hairdresser atau tukang potong rambut. Setiap kali saya makan siang, saya pulang ke rumah, saya selalu melewati dekat rumah saya itu satu salon yang terkenal di Kota Malang dan selalu ramai. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu saya lewat, selalu ramai, sedangkan salon saya kadang ramai, kadang sepi. Ya memang saya masih junior dan salon itu sudah senior. Bapak Ibu Saudara, timbul iri hati. Nah, ketika saya melewati salon itu, iri hati muncul. Dosa mengintip di hati saya. Nah, saya diajarkan oleh Roh Kudus. Bagaimana saya menguasai? Waktu itu saya berdoa untuk salon itu. Bapak berkati salon ini, supaya salon ini rame, supaya salon ini jadi berkat. Jadi lawanlah dosa, kuasai dengan firman, kuasai dengan doa, kuasai dengan kebaikan. Jadi waktu itu saya ketika lewat ke salon itu, saya berdoa buat salon itu. Setiap kali saya lewat, saya angkat tangan, saya memberkati. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara tidak ada iri hati. Itulah menguasai. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini roh perjinan begitu kuat. Bagaimana kita bisa lepas dari roh perjinan? Bapak Ibu Saudara, roh perjinan itu mengintip semua orang, laki, perempuan, anak-anak, semua hari ini. Bahkan saudara tahu ketika saudara ke mall, ketika ke saudara tempat umum, saudara melihat pakaian-pakaian, kenajisan, semua ada di luar negeri, di dalam negeri. Kemudian apa yang kita lakukan saudara? Karena itu manusiawi sekali. Nah, kita berdoa, kita bisa menolaknya. Lama-lama saudara tidak terpengaruh. Tapi sebagai manusia yang masih memiliki sifat-sifat manusiawi, itu akan muncul. Maka saudara harus berkuasa. Menguasainya dengan doa, menguasai dengan firman, menguasai dengan berbuat kebajikan. Itu harus dilatih saudara. Kalau tidak, maka yang terjadi seperti Kain. Ketika dosa mengintip Kain, Kain marah. Mukanya tidak berseri, panas hati. Nah, harusnya Kain menguasai. Kenapa dia panas hati saudara? Karena dia iri dengan Habel. Adiknya persembahannya diterima Allah. Sedangkan persembahan Kain tidak diterima. Harusnya dia menguasai. Dengan apa cara menguasai? Dengan doa. Karena dia iri, sebetulnya dia berhadapan bukan dengan adiknya, berhadapan dengan Tuhan. Sebab adiknya tidak mengerti apa-apa, dia mempersembahkan persembahan dan yang terima Tuhan. Harusnya Kain marah dengan Tuhan, bukan dengan adiknya. Nah, harusnya Kain menguasai saudara. Bapak Ibu Saudara, ada juga ketamakan dalam hati kita. Kuasai, keserakahan. Kuasai. Hanya dengan doa, dengan firman, dengan berbuat kebaikan. Seperti yang saya lakukan. Itu setiap hari loh saudara saya lakukan. Maka kita akan menang. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Tuhan mau saudara menguasai. Jangan saudara terintimidasi. Misalkan saudara teringat luka masa lalu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin kita melupakan yang dulu? Karena kita punya memori.
Tetapi peristiwa yang dulu tidak punya kuasa. Itu yang penting. Saudara, saya pun bisa teringat dengan orang-orang yang pernah menghina saya. Saya teringat dengan orang-orang yang melecehkan, membuli. Saya teringat dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi ingatan itu tidak berkuasa. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana Pak dosa itu bisa berkuasa atas kita? Kita menjadi marah, kita menjadi panas hati. Saudara, kalau ingatan itu membuat saudara marah, berarti belum selesai. Caranya dengan apa? Doa. Katakan firman. Dan berbuat kebajikan. Berbuat baik. Jadi kalau ingatan itu masih membuat engkau panas dan geram, saudara hati-hati. Artinya saudara dikuasai. Jangan mau dikuasai, jangan mau. Apalagi saudara, ada banyak hal dalam diri kita, misalkan kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan. Bapak ibu saudara, siapa yang tidak punya takut? Siapa yang tidak punya khawatir? Siapa yang tidak pernah bimbang dan ragu? Siapa yang tidak pernah kecewa? Semua itu muncul saudara, kuasai. Maka itu firman Tuhan berkata, karena waktunya singkat, maka kamu yang menikah seolah-olah tidak menikah. Yang punya istri seolah-olah tidak punya istri. Yang punya suami, yang punya anak, bahkan punya harta, seolah-olah tidak punya. Karena apa? Karena dunia ini akan hilang. Karena dunia ini akan lenyap. Supaya kita tidak menjadi putus asa, supaya kita tidak kecewa, supaya kita tidak kehilangan. Bapak ibu saudara, siapa tidak takut atau tidak khawatir, tidak cemas jika kita kehilangan anak kita, kehilangan suami, kehilangan istri? Siapa yang tidak khawatir? Semua khawatir saudara, semua tidak mau. Tetapi kuasai. Sebab jika saudara tidak menguasai, tidak berlaku seolah-olah, maka Bapak Ibu Saudara akan menjadi orang yang penuh dengan kekhawatiran. Tuhan tidak suka. Dosa menguasai kita. Ada banyak orang Kristen saudara yang hidup dalam kekhawatiran. Takut rumahnya kecurian, takut mobilnya hilang, nanti takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu. Saudara, tanpa sadar kita sudah dikuasai oleh dosa mamon. Dan Tuhan Yesus tidak suka. Terlebih Bapa di surga tidak mau. Maka itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari bersama saya. Kuasai, segala sesuatu kuasai. Kesenangan, kegembiraan, kesedihan, kesusahan, keberhasilan, kegagalan, kuasai. Semua harus dikuasai. Supaya Bapak Ibu Saudara tidak dikontrol oleh kemanusiaan kita. Tapi saudara dikontrol oleh Allah. Allah berkuasa. Roh Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang penuh dengan sukacita. Sebagaimana Tuhan berkata, mengapa wajahmu tidak berseri? Mengapa mukamu tidak berseri? Saudara, kenapa wajah kita tidak berseri? Karena kita terintimidasi. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara mengerti resepnya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara memahami bahwa saudara harus berkuasa. Jangan saudara dikuasai. Dengan doa, dengan firman, dengan berbuat baik, dengan otoritas darah Tuhan Yesus. Seringkali saudara,
Saya pun sebagai laki-laki, kadang kita melihat YouTube, tiba-tiba muncul gambar-gambar yang najis. Saya berkata, darah Tuhan Yesus. Jangan saudara terintimidasi. Jangan kemudian saudara dikuasai, kemudian saudara mulai membukanya. Nah itu saudara kalah. Darah Tuhan Yesus. Atau hal-hal yang lain yang saudara alami. God bless you all.